Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Mas FM dan tentunya sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Saya Yugo Purito siap menemani 1 jam ke depan di acara spesial Bincang-bincang bersama Bawaslu dengan tema alokasi kursi daerah pemilihan Kabupaten Kebumen pada pemilu 2024. Masih pada momen Lebaran. Kami ucapkan mohon maaf lahir batin kepada seluruh sahabat Bawaslu dan teman Mas FM. Semoga kita selalu dikaruniai kesucian di hari kemenangan ini. Untuk menemani satu jam telah hadir di studio 2 narasumber. Yang pertama Ibu Maria Pristiwanti selaku anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen, Koordinator Divisi SDMO dan Diklat. Selamat siang Ibu. Selamat pagi menjelang siang ya, masih pagi ya berarti ya. 10 siang ya? Hampir siang ya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, suasananya masih lebaran ya Mas Yugo, masih lebaran. Nah sebelumnya saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman Mas FM dan juga sahabat Bawaslu di seluruh Kabupaten Kebumen. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya narasumber kedua Bapak Badruzaman SPDI selaku anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Selamat siang menjelang pagi menjelang siang ya. Selamat pagi menjelang siang. Iya. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik ya, semangat baru ya setelah Idul Fitri. Mudik kemana kemarin Pak? Tidak mudik sih. Tidak mudik ya. Di rumah saja itu mengurangi beban jalan ya dari kemacetan gitu ya. Di rumah saja. Sekali Pak Badrus. Baik, pada bincang-bincang sebelumnya pada tanggal 14 April kalau tidak salah, narasumber telah menyampaikan beberapa hal menarik berkaitan dengan pengawasan penetapan dapil dan alokasi kursi di Kabupaten Kebumen. Di antaranya proses dan tahapannya, prinsip-prinsip penetapan dapil dan alokasi kursi, strategi pengawasan dan fokus pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu tentunya. Pada tema kali ini kita akan membahas berkaitan alokasi kursi daerah pemilihan Kabupaten Kebumen pada pemilu 2024. Tentu saja alokasi kursi merupakan hal penting nantinya bagi peserta pemilu untuk menentukan strategi dalam mengumpulkan suara tentunya di pemilu 2024. Untuk pertanyaan pertama diskusi kali ini kepada Ibu Maria, alokasi kursi dan dapil di Kebumen pada pemilu 2024 itu seperti apa Bu? Mungkin kita mengulang kembali dari tema kemarin. Oh iya, kita jadi refresh dulu ya, karena kemarin kan sudah kemarin kita talk show saat puasa, kemudian libur Lebaran yang cukup panjang, silaturahmi mungkin agak ada lupa sedikit ya mengenai talk show kita yang kemarin. Jadi alokasi kursi di Kabupaten Kebumen itu seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, kita ada 50 kursi di Kabupaten Kebumen, itu ada 50 kursi. Nah, 50 kursi itu di mana saja? Itu 50 kursi itu dibagi 7 dapil ya. Dapil yang pertama itu 7 alokasi kursi itu untuk Kebumen Ngurus Pesantren. Kemudian dapil yang kedua itu 6 alokasi kursi itu untuk Pejaguan, Klirong, Petanahan. Kemudian yang ketiga itu 8 alokasi kursi itu untuk Seruang, Adimulyo, Kuarasan dan Puring, itu untuk dapil 3. Kemudian dapil 4 itu ada 7 alokasi kursi itu untuk Buayan, Rowokele dan Ayah. Kemudian dapil 5 itu 8 alokasi kursi itu untuk Sempor, Gombong, Karanganyar dan Karanggayam. Kemudian yang keenam ada 7 alokasi kursi itu untuk Karangsambung, Sadang, Alian, Poncowarno dan Kutowinangun. Nah, dapil yang ketujuh itu ada 7 alokasi kursi
itu Padurso, Perembun, Bonorowo, Mirit, dan Ambal. Jadi 50 kursi itu tersebar di 7 dapil ya. Kenapa Kebumen itu jumlahnya 50 kursi, bisa jadi karena penduduk Kebumen mencapai 1.400.000 sekian, yang berarti sesuai dengan keputusan KPU nomor 457 tahun 2022, di mana jumlah penduduk di atas 1 juta sampai dengan 3 juta jumlah alokasinya adalah 50 kursi, begitu Mas Ibu. Mungkin bisa diulang kembali Bu berkaitan dengan ketentuan untuk menentukan dan untuk menetapkan alokasi kursi Bu. Ya, mungkin beberapa ada teman atau sahabat Bawaslu yang kemarin belum menyimak edisi sebelumnya. Jadi jumlah penduduk 1.400.000 sekian ya, jumlah kursinya itu 50 kursi dengan dapil masih tetap 7 ya kalau di Kebumen. Nah, menetapkannya itu perhitungannya yang ada BPD ya, BPPD. Nah, BPPD itu 28 sekian gitu, menentukan alokasinya sebagai berikut. Jadi untuk pengurus pesantren itu jumlah penduduknya 60.673, itu estimasi alokasinya 2 kursi. Kemudian Kebumen itu 134.397 sekian, itu 4 kursi. Kemudian Klirong itu 2 kursi. Kemudian Pejagoan 56.000 sekian, jadi dibagi 28 BPBD-nya ya kan 56, kemudian BPBD-nya 28.000 sekian, jadi 2 kursi. Kemudian Adimulyo itu 38.475. Nah, tadi dibagi bilangan pembagi penduduknya itu 28.000 sekian, itu jadi Adimulyo 1 kursi. Kemudian Kuarasan itu 52.000 sekian, itu 1 kursi. Kemudian Puring ya, Puring itu 65.000 sekian, penduduknya 65.000 sekian, itu jadi dibagi tadi 28.000 sekian, itu jadi 2 kursi. Kemudian Serueng itu 63.000, 2 kursi. Kemudian Ayah 66.000 sekian, itu 2 kursi ya, 66.000 sekian. Kemudian Rowokele itu 53.000 sekian. Jadi 1 kursi ya, karena dibaginya kan bilangan pembagi penduduknya kan 28.100 sekian. Nah, kemudian Gombong itu jumlah penduduknya 50.249, itu 1 kursi. Kemudian Karanggayam itu 61.724, itu 2 kursi. Kemudian Karanganyar 38.000, berarti berapa Mas? 38.101 kursi ya. Kemudian Sempor itu 71.842. Jadi 2 kursi. 2 kursi betul. Kemudian Alian itu 69.000, berarti 2 kursi ya. Kemudian Karangsambung itu 49.000, berarti 1 kursi. Kemudian Kutowinangun 49.000, berarti 1 kursi ya. Kemudian Poncowarno, nah ini Poncowarno 19.000, kira-kira dapat kursi nggak ini Mas? Estimasi ya, ini estimasinya kan Poncowarno itu penduduknya 19.254. Itu bagaimana itu? Berarti kan berarti tidak ada estimasinya 0 kursi gitu kan Mas? Karena memang bilangan pembagi penduduknya kan 28.000 sekian. Kemudian Ambal itu 65.117. Kursi ya. 2 kursi. Kemudian Bonorowo itu 22.000, artinya di bawah BPPD ya. Kemudian Mirit itu 55.000 sekian, itu berarti masih 1 kursi. 1 kursi betul. Kemudian Padurso itu 17.000 dan Perembun itu 29.556. Itu estimasi alokasi kursi di Kabupaten Kebumen. Gitu Mas Yuko. Untuk bisa mengulang kembali untuk prinsip-prinsipnya itu Bu. Prinsip penetapan dapilnya ya, Prinsip betul. penetapan dapilnya. Ya, sudah disampaikan kalau kenapa Kabupaten Kebumen ini dibagi 7 kursi. Bagaimana menentukannya? Menentukannya itu tetap harus berpegang pada 7 prinsip penataan dapil ya. 7 prinsip penataan dapil itu yang pertama adalah kesetaraan nilai suara gitu, kesetaraan nilai suara.
yaitu upaya untuk meningkatkan nilai suara atau harga kursi yang setara satu dapil dan dapil lainnya dengan prinsip satu orang satu suara, satu orang satu nilai begitu. Kemudian ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Dalam artian dalam pembentukan dapil ini dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar presentasi jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh. Kemudian yang ketiga itu proporsionalitas. Proporsionalitas yang dimaksud kesetaraan alokasi kursi dengan memperhatikan kursi antar dapil agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi pada setiap dapilnya. Kemudian integritas wilayah. Yang keempat itu integritas wilayah, itu memperhatikan beberapa kecamatan yang disusun menjadi satu dapil untuk daerah perbatasan. Ini karena kita bicaranya di kabupaten ya. Jadi kecamatan yang disusun untuk daerah perbatasan dengan tetap memperhatikan keutuhan, keterpaduan wilayah serta mempertimbangkan kondisi geografis, kemudian sarana perhubungan, kemudian aspek kemudahan transportasi. Kemudian yang kelima itu masih berada dalam cakupan wilayah yang sama. Kemudian yang keenam itu kohesivitas. Nah, kohesivitas ini yaitu penataan dapil ini tetap memperhatikan sejarah, kemudian kondisi sosial budaya, adat istiadat, serta kelompok minoritas. Kemudian yang terakhir prinsip penataan dapil itu adalah kesinambungan ya. Kesinambungan itu tetap memperhatikan dapil pada pemilu yang sebelumnya. Itu diperhatikan. Begitu Mas Yuko. Sepertinya semakin menarik nih. Sebelum saya ke Pak Badrus, kita break sebentar. Oke, Mas Yuko. Kita break sebentar. Setelah itu kita akan menanyakan terkait hal yang menarik lain. Baik. Oke. Nah, terima kasih sahabat Bawaslu dan teman Mas FM yang masih setia mendengarkan bincang-bincang bersama Bawaslu dengan tema alokasi kursi daerah pemilihan Kabupaten Kebumen pada pemilu 2024. Seperti janji saya tadi, kita lanjut pertanyaan kepada Pak Badrus. Siap Pak Badrus? Siap Mas Yuko. Ini kan untuk bertarung di dapil. Tadi telah dijelaskan bahwa 7 dapil dan 50 alokasi kursi, betul ya Pak Badrus? Kalau boleh saya sebut itu sebagai arena pertarungan bagi peserta pemilu. Syarat dan ketentuan ikut berlomba untuk mengumpulkan simpati dan suara besok pada pemilu 2024. Bagaimana sih seseorang bisa bertarung itu loh Pak? Baik Mas Yuko. Ini sekaligus menyambung tadi yang disampaikan Bu Maria ya, soal dapil itu. Jadi ini dongeng dulu Mas Yuko ya. Nyambung juga dengan perbincangan sebelum ini. Jadi tadi yang disampaikan Bu Maria adalah prasyarat ya, atau sarana atau tempat yang untuk disediakan partai politik untuk mengajukan calon-calon legislatif ya, anggota DPRD Kabupaten Kebumen di pemilu 2024. Jadi disediakan dulu oleh penyelenggara dalam hal ini KPU soal penetapan dapil ya, tadi disampaikan Bu Maria. Jadi setelah ada dapil tempatnya begitu, tinggal setelah ini partai politik mengajukan nama-namanya gitu ya, nama-nama masing-masing partai politik. Itu ada berapa ya, 18 partai politik ya, tingkatan nasional dan juga tingkatan kabupaten. Jadi diajukan dengan jadwal dan ketentuan prosedur yang juga ditetapkan oleh KPU. Nah, ini sekaligus ngiras-ngirus maksudnya. Ngiras-ngirus bahasa Indonesia apa ya ngiras-ngirus? Ngiras-ngirus itu sekalian ya, sekalian menyinggung. Wah, kok sekalian menyinggung ya? Iya, sekalian ya, mirip-mirip ya. Jadi mulai 1 Mei besok itu sudah masuk pada tahapan partai politik mengajukan mengajukan calon-calon legislatifnya itu selama 14 hari. Tanggal 1 sampai 14 Mei ya. Jadi selama 2 minggu partai politik untuk mengajukan ke KPU Kabupaten Kebumen calon-calon legislatifnya. Nah ini juga termasuk syaratnya. Satu ya, syarat umumnya di partai politik mengajukan itu, yang mengajukan itu partai politik.
Jadi tidak bisa kemudian untuk berkompetisi di pemilu, tadi disampaikan sarananya, tempatnya oleh Bu Maria, ditempatkan di dapil itu adalah syarat yang kedua ya. Sebenarnya syaratnya banyak ya, di PKPU nomor 10 tahun 2023. Jadi sahabat-sahabat Tuaslu dan pendengar Mas FM dan juga masyarakat Kabupaten Kebumen, kalau ingin mengetahui persyaratan umumnya yang diajukan oleh partai politik dan persyaratan khususnya calon, maksudnya legislatif, itu ada di PKPU 10 tahun 2023. Jadi banyak sekali, hari ini kita menyampaikan hanya beberapa garis besaran saja. Pertama, harus diajukan oleh partai politik. Jadi kader partai politik maupun warga masyarakat Kebumen yang sudah memiliki hak untuk memilih dan dipilih, jadi otomatis terdaftar dalam DPT, itu otomatis harus ya, sebagai syarat yang melekat pada dirinya terdaftar dalam DPT, otomatis juga sudah 17 tahun kan seperti itu. Meskipun syarat untuk diajukan oleh partai politik menjadi caleg adalah 21 tahun Mas Iko. Jadi syarat utamanya itu sudah berumur 21 tahun saat mendaftar ya. Nanti coba kita tunggu ya SOP maupun juknis di KPU, karena baru terbit PKPU untuk pencalonan sih. Biasanya kan ada turunan ya, SE maupun keputusan KPU RI dan sebagainya. Kita masih menunggu itu. Tapi pada intinya sama. Jadi syarat pertama untuk bisa menjadi itu calon legislatif diajukan oleh partai politik. Yang kedua, partai politik juga harus mengunggah dalam silon. Silon itu semacam alat bantu teknologi ya yang disediakan oleh KPU, sistem informasi calon. Kalau kemarin di pendaftaran partai politik kan SIPOL ya. Nah, besok itu sudah silon, sistem informasi calon yang di dalamnya itu calon-calon yang diajukan oleh partai politik, namanya siapa saja di situ. Tapi ini aksesnya adalah KPU dan partai politik ya. Biasanya Bawaslu itu hanya akses viewer ya, akses angka lah. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi yang pertama adalah diajukan oleh partai politik. Kemudian partai politik mengunggah dalam silon. Jadi dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa kalau ingin menjadi anggota legislatif, anggota DPR itu ya warga masyarakat maupun kader ya mendaftar sebelum didaftarkan oleh partai politik ke KPU adalah istilah saya mendaftar di partai politik secara internal ya. Biasanya kan partai politik menerima pendaftaran untuk legislatif, atau ini sebetulnya hak partai politik ya, mau penjaringan, mau kader semua, mau untuk terbuka masyarakat, ini haknya partai politik. Jadi Bawaslu KPU tidak sampai ke ranah internal partai politik, bagaimana mekanisme penjaringan untuk nanti bakal calonnya yang diusulkan oleh partai politik pada KPU. Itu ranah-ranah partai. Ya, iya, jadi itu fix ya, karena sistem demokrasi kita atau sistem elektoral kita itu untuk bisa duduk di pemerintah, pucuk pemerintahan presiden sampai bupati wali kota, atau di parlemen anggota DPR RI sampai ke DPRD kabupaten, itu melalui partai politik mekanismenya. Nah, di pemilu yang tidak melalui partai politik adalah satu-satunya adalah anggota DPD ya. Anggota DPD itu dia mengajukan diri perseorangan, dirinya sendiri tanpa dia usulkan oleh partai politik ke KPU langsung. Jadi dirinya sendiri dengan dukungan sekian ribu ya yang dipersyaratkan oleh peraturan KPU. Jadi bedanya di situ. Kalau ingin menjadi legislatif ya daftar dulu ke secara internal ke partai politik ya. Baru nanti partai politik yang mengajukan ke KPU. Nah, syarat selanjutnya adalah partai politik mengajukan hanya di satu dapil Mas Iko. Ini saya secara umum ya. Nanti kan diajukan oleh partai politik. Dirinya yang diajukan adalah sudah 21 tahun ya, terdaftar dalam DPT. Nah, ini dua hal yang berbeda ya. Terdaftar dalam DPT itu umurnya 17 tahun, tetapi syarat diajukan sebagai calon legislatif adalah 21 tahun. Ini memang ketentuannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi berapa maksud? 2 atau 3 ya? 4 ya, karena ini banyak ya. Tapi saya sampaikan yang prinsip saja. Yang selanjutnya adalah persyaratan untuk bisa berkompetisi tadi. Yang ketiga yang ditempatkan di satu dapil ya, Partai politik itu kalau di Kebumen ada 7 dapil, maka partai politik mendaftarkannya hanya boleh di satu dapil, tidak boleh di beberapa dapil, atau lebih dari satu dapil nggak boleh. Ya, ini syarat administratif selanjutnya.
Kemudian yang selanjutnya adalah syarat yang berkaitan dengan dirinya calon legislatif itu dia betul-betul ketika dicalonkan oleh partai politik X ke KPU, dia hanya sebagai anggota partai politik yang bersangkutan. Jadi misalnya gini, ini haknya perorangan ya. Misalnya sekarang anggota DPR, dia menjabat seseorang sebagai anggota DPR partai B misalnya. Tapi dia 2024 itu ingin beralih ke partai X gitu ya. Jadi dia harus mengundurkan diri sebagai anggota partai B, tapi tidak harus mengundurkan diri sebagai anggota DPR gitu ya. Jadi ini agak rumit ya. Tapi ketentuannya seperti itu. Jadi mundurnya dari keanggotaan partai politik. Persoalan partai politik nanti mengganti yang karena sudah mengundurkan dari anggota, mengganti yang keanggotaan DPD itu urusan internal partai. Mau PAW atau tidak urusan internal partai. Itu syarat-syarat selanjutnya Mas Hugo. Dan ketentuan persyaratan lain saya kira sama ya. Jadi nanti anggota setelah syarat pencalonan dari partai politik juga ada syarat calon yaitu yang melekat pada dirinya 21 tahun terdaftar dalam DPT, kemudian sehat jasmani rohani gitu kan, dan ketentuan-ketentuan lain yang dia biasanya bermeterai secara akumulatif ya, bermeterai. Jadi sampai kepada bersedia bekerja penuh waktu, tidak menduduki jabatan BUMN, bahkan sampai ke kepala desa, perangkat dan BPD itu harus mundur saat mendaftar. Saat mendaftar harus mundur dengan dibuktikan dengan surat pengunduran diri. Jadi mundurnya saat mendaftar, bukan saat nanti terpilih, bukan Mas. Nah, syarat-syarat seperti ini yang agak rumit ya. Ini juga di media sosial banyak dipertanyakan ya, kok pemilunya cuma sehari, kok persiapannya itu penyelenggara pemilu sama partai politik sudah jauh-jauh hari. Ini salah satunya. Jadi setelah ditetapkan dapil, tadi disampaikan Bu Maria, ada dapil, kemudian ada pencalonan. Ada syarat calon yang harus diverifikasi oleh partai politik. Nah, besok tanggal 1 sampai 14, sampai prosesnya nanti di bulan November Mas Hugo. Jadi Mei sampai November itu nanti ada verifikasi administrasi, ada verifikasi administrasi perbaikan gitu ya, ada penyusunan DPS di KPU, DCS ya, daftar calon sementara, kemudian ada masukan masyarakat, kemudian sebelum ke daftar calon tetap, calon legislatif. Nanti kalau sudah ditetapkan baru KPU akan melangkah ke pencetakan surat suara yang penempatan anggota partai politiknya sesuai dapil yang tadi disampaikan Bu Maria. Jadi nggak boleh panjang banget. Ini salah satu fakta dan memang buktinya faktanya begitu ya. Jadi memang panjang meskipun pemilihan hanya 1 hari. Bayangkan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November itu hampir 5 atau 6 bulan untuk memverifikasi persyaratan pencalonan anggota legislatif. Itu baru DPR kabupaten kota Mas Ibu. Jadi untuk panjangnya proses dan tahapan yang begitu panjang. Betul, ya, strategi Bawaslu dalam mengawasi itu seperti apa ya? Ya, kita tetap strategi pengawasan melekat dalam arti kemarin kita tanggal berapa ya, 24 April ini telah menyampaikan himbauan kepada KPU untuk mengumumkan syarat pengajuan pencalonan anggota legislatif DPRD Kabupaten Kebumen. Jadi sekarang hari ini sampai nanti tanggal 30 April masa pengumuman nih. KPU juga saya lihat kemarin sudah mulai sosialisasi ya ke partai politik, hanya baru 1 kali. Mungkin selanjutnya setelah ini akan masif di KPU sosialisasi. Kemudian tadi sampai mana Mas? Sampai ini. Pengawasan. Oh iya, pengawasan. Lupa Mas juga ya. Soalnya ini masih masa ini ya, Idul Fitri ya, kayak mutan pesir Mas Ibu. Jadi pengawasannya melekat dalam arti kalau ada proses di KPU, misalnya proses kita telah menghimbau KPU untuk membuka helpdesk. Helpdesk itu tempat pengaduan, tempat koordinasi partai politik dengan KPU. Kita sudah sarankan secara terus. Nah, kita akan cek besok. Misalnya di KPU itu apakah membuka helpdesk, ruang meja tertentu itu untuk menerima koordinasi atau apalah ya, pengaduan atau apa itu dalam proses pencalonan anggota DPRD di Kabupaten Kebumen. Nah, proses selanjutnya kita mengawasi misalnya tanggal 1 sampai 14 Mei itu kan pengajuan partai politik ya ke KPU terhadap calon-calon legislatifnya. Jadi selama 2 minggu kita berada di KPU. Jadi iya. Ngecamp dong.
Iya, ya di KPU kan ada jadwal ketentuan ya, misalnya tanggal 1 sampai 14 itu jam 8 sampai jam 16 biasanya ya. Itu di pengumuman KPU ada ya, sahabat Bawaslu dan pendengar Mas FM bisa melihat pengumuman di KPU di websitenya atau di papan pengumuman KPU di kantornya ada itu ketentuan penerimaan ya, jam 8 sampai jam 16 setiap harinya begitu selama 14 hari. Nah kita berada di sana Mas Igor. Jadi kita melekat. KPU harus melayani dengan baik, partai politik juga melakukan prosedur yang telah ditentukan oleh KPU ya, misalnya membawa berkas dan mengunggahnya ke silon, nah itu kan ketentuan ya. Kita juga akan mengecek silonnya apakah telah diunggah oleh partai politik dan sebagainya. Meskipun nanti setelah 14 hari ada verifikasi Mas Hugo, ada perbaikan juga, jadi panjang banget begitu. Itu ya, jadi 8 sampai 16 saja ya Pak ya. Biasanya kalau di akhir itu kan sampai dengan ya paling di akhir ini yang ekstra ya, iya. Ekstra sampai pukul 00. Nah itu kan. Ini menarik ya Pak ya. Ya, ya. Saya coba kembali ke Bu Maria ini terkait dengan 7 dapil dan 50 alokasi kursi yang telah ditetapkan Ibu ya. Ini kan sudah masuk masa pencalonan. Ya. Pencalonan. Masih mungkinkah 7 dan 50 alokasi kursi itu berubah Bu? Jadi gini ya Mas ya. Ya. Antara pencalonan dengan penataan dapil ini kan sebuah tahapan yang berbeda saya kira. Jadi penataan dapil ini kan sudah dimulai dari bulan November. Nah, ditetapkan bulan Februari, ya kan, sudah ditetapkan. Artinya kan itu proses itu kan tidak hanya sekedar pemetaan saja, tetapi di situ melalui uji publik, kemudian melalui masukan masyarakat, tanggapan dan sebagainya. Artinya ketika sudah ditetapkan, fix ditetapkan sesuai dengan keputusan KPU yang sudah ditetapkan pada 9 Februari 2023. Nah, apakah ada perubahan karena kaitannya dengan pencalonan? Tidak ada Mas, tetap ya. Artinya sebenarnya memang terpisah gitu kan. Nah, ketika partai politik nanti akan mengajukan calon, otomatis dengan pemetaan dapil ini yang perlu diperhitungkan sebenarnya adalah yang perlu diperhitungkan, saya yakin yang perlu diperhitungkan adalah orang-orang yang memiliki elektabilitas di dapil-dapil tersebut, paling tidak begitu. Jadi bukan sistemnya yang dirubah, tetapi ketika memang dapil sudah ditetapkan, kemudian pencalonan partai politik pencalonannya bagaimana nih ketika dapilnya seperti ini ya, otomatis yang dilakukan adalah mencari orang-orang yang memiliki elektabilitas tinggi di dapil-dapil tersebut. Jangan sampai ketika memang masuk ke dapil ini ternyata orang tidak dikenal di dapil ini. Itu wilayah partai politik ketika mengajukan calon ya. Tapi artinya bahwa ya tidak ada yang berubah ketika memang sudah tahapan pencalonan seperti ini, kemudian dapilnya apakah bisa berubah atau tidak? Tentu saja tidak, karena sudah sesuai dengan keputusan KPU di PKPU nomor 6 dari tahun 2023 ya. Gitu. Oke, baik. Sepertinya semakin menarik Ibu ya penjelasan saya ini. Nanti kita akan kembali setelah pesan berikut. Terima kasih sahabat Bawaslu dan teman Mas FM yang masih setia mendengarkan bincang-bincang bersama Bawaslu dengan tema alokasi kursi daerah pemilihan Kabupaten Kebumen pada pemilu 2024. Saya coba bertanya kembali ke Pak Badrus ini. Oke Mas Igor. Setelah tadi ada syarat, proses, tahapan, dan strategi pengawasan dengan Bawaslu, ini hal menarik mungkin Pak. Kemarin kita tanggal 21 April memperingati Hari Kartini ya Pak. Mungkin dapat dimaknai bahwa saat ini perempuan Indonesia telah memiliki kesetaraan dan keterbukaan dalam hal berpolitik. Apakah nanti keterwakilan perempuan dalam pengajuan bakal calon menjadi hal yang wajib dipenuhi oleh partai politik? Wah, perkara sulit ini Mas Iko, pertanyaannya begitu. Perempuan kok jadi sulit gimana ini Pak Badrus? Menjawabnya dan perempuannya. Ini karena di Indonesia kan termasuk anggota PBB ya, anggota PBB yang dimana PBB itu mengeluarkan istilahnya ya, mengeluarkan konvensi bersama negara-negara PBB dalam perhatiannya terhadap hak asasi manusia, tapi yang perempuan. Jadi setara ya, tadi disampaikan Mas Yuko, posisinya setara, tapi dalam sistem elektoral di Indonesia itu
30% minimal ya keterwakilan dalam ruang-ruang politik maupun ruang publik ya, jabatan publik. Kalau di sistem pemilu kita di Undang-Undang 7 itu sampai turunannya begitu, sampai PKPU yang terakhir soal pencalonan ini memperhatikan perempuan ya. Dalam arti ini syarat untuk partai politiknya, bukan syarat untuk calon legislatifnya. Jadi partai politik harus mengajukan jumlah yang diajukan per dapilnya, Mas Iko. Jadi bukan per kabupatennya, per dapilnya. Jadi dalam 7 dapil itu masing-masing partai politik X, taruhlah seperti itu masing-masing minimal keterwakilan perempuan dari calon legislatif yang diusulkan itu 30%. Oh gitu. Iya, jadi kalau nanti tidak mencapai 30% ada kesempatan untuk diperbaiki ya dalam pengajuan administrasi pencalonan atau pengajuan diperbaiki agar mencapai setidaknya 30%. Nah, dalam hal kenapa seperti itu? Di samping Indonesia bagian dari negara yang telah meratifikasi ya, Konvensi Hak Asasi Manusia Perempuan di tingkatan internasional, di tingkatan nasional internal Indonesia itu dalam bentuk pemilih itu menjadi syarat administratif pencalonan dari partai politik minimal 30%. Nah, harapannya sih karena begini Mas Iko, ini akademis nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Akademis. Jadi pemilu yang diselenggarakan oleh KPU dan Bawaslu ini tidak berdiri sendiri dalam arti meskipun kemenangan KPU Bawaslu itu ya hanya dalam masa pemilu aja. Tetapi dalam sistem konstitusi undang-undang kita itu tidak berdiri sendiri dalam arti setelah pemilu ada 5 tahun ya hasil pemilu yang bertugas untuk mengelola sumber daya negara ya, sumber daya apa sih? Sumber daya alam, sumber daya keuangan dan sebagainya begitu melalui APBN begitu dikelola oleh hasil pemilu itu. Jadi presiden sampai ke bupati, kemudian DPR, DPD sampai DPRD kabupaten itu bertugas untuk mengelola meskipun dengan kemenangan yang berbeda-beda ya. Tapi tugasnya selama 5 tahun itu ia mengelola sumber daya yang ada termasuk keuangan. Nah, disinilah pentingnya partai politik dan KPU Bawaslu kan hanya mendorong partai politik untuk mengajukan calon terbaiknya, tidak terkecuali dengan calon terbaik yang perempuan. Nah, kita Bawaslu sudah seringkali mendorong partai politik itu. Jadi 30% dalam pengajuan itu kan tidak segaris lurus dengan hasil pemilu. Dalam arti misalnya 2019 di Kebumen itu semua partai politik di 16 partai politik ya waktu itu ya kalau nggak salah 2019 itu mengajukan 30% minimal. Tapi keterpilihannya hanya 11% Mas Hugo. Oh saat ini? Iya saat ini kurang lebih ya nanti dicek ya. Di DPRD Kabupaten Kebumen saat ini hanya 11%. Padahal pengajuannya 30% minimal. Bahkan ada partai politik yang 40% lebih gitu. Calon legislatif yang 30% diajukan. Tapi keterpilihannya semua partai politik bukan semua partai politik ya, 10 partai politik ya yang duduk di DPRD Kabupaten Kebumen 9 atau 10 Mas Iko? Saya agak lupa ya 9 ya karena ini jarang main di DPRD ya. Jadi 10 partai politik atau 9 partai politik begitu 10 ya 10 kalau di RI ya, kalau di Kabupaten 9 ya. Ya antara itulah ya. Pokoknya 11% itu maksud saya adalah hitungannya itu bukan peserta 16 partai politik, tapi yang punya keterwakilan kursi di DPRD Kabupaten Kebumen ya. Ini kan antara 30% dengan 11% ya. 30% proses pengajuan, 11% adalah hasil keterpilihan. Nah, mengapa seperti itu? Saya tidak ragu dan tidak bimbang untuk mendorong partai politik untuk menempatkan calon perempuannya, calon legislatif perempuan itu di urutan atas maksudnya. Urutan atas itu kan urutan 1 ya, 1 atau 2 begitu ya, 1 lah biar keterpilihannya itu kan tinggi. Jadi tidak sekedar pelengkap penderita. Pelengkap administrasi karena ada ketentuan 30%. Kenapa begitu Mas Iko? Nah ini Bawaslu tidak bisa kemudian acuh tak acuh dengan hasil pemilu. Ya kan, proses kebijakan 5 tahun untuk mewujudkan keadilan sosial, kemakmuran rakyat Indonesia begitu ya, amanah konstitusi. Iya dari kualitas proses pemilu ini kan begitu ya. Contoh Mas Iko, ini waktunya masih ya. Contoh
kenapa kita berharap di DPRD Kabupaten Kebumen 2024 itu jauh meningkat ya? Syukur-syukur sampai melebihi 30%, bukan hanya 11%. Karena dalam proses perumusan kebijakan anggaran ya dalam di DPRD itu nanti biar ada yang mengusulkan secara langsung kebutuhan perempuan se-Kabupaten Kebumen dari sisi kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan sebagainya ya. Kalau ibu hamil ya kebutuhannya adalah support gizi ya, support gizi agar bayi ini tidak stunting ya. Ini juga bagian dari konvensi PBB ya kan. Artinya apa? Artinya seluruh warga negara itu harus berkomitmen untuk mencegah stunting ya kan. Gizi buruk dan sebagainya. Ini secara internasional bukan hanya. Nah, ini perlunya ya kader-kader, bukan kader ya, anggota legislatif itu lebih banyak harus duduk di DPRD perempuannya. Biar apa? Biar yang mengusulkan penganggaran dan programnya itu adalah mereka perempuan yang memang merasakan langsung. Ibu hamil butuh gizi dan sebagainya begitu ya. Kemudian jalan-jalan itu mengapa harus ada misalnya cadangan pemeliharaan jalan ya, jeglongan sewu jeglongan di jalan rusak gitu aja lah ya. Jeglongan sewu kok nanti sensitif ini ya, preferensi lain gitu ya. Tapi maksud saya adalah yang bisa merasakan dampak dari jeglongan jalan rusak itu perempuan maksudku. Bukan hanya laki-laki, perempuan. Coba bayangkan pakai becak dari desa mau ke rumah sakit, mau hamil melahirkan coba. Pakai becak sangat bahaya, pakai ambulan itu sangat bahaya jeglongan itu. Apa dia ya pokoknya bahaya untuk keselamatan ibu dan anak dan sebagainya. Bakul sayuran misalnya pakai sepeda ya itu juga bahaya. Pakai sepeda motor pun jeglongan itu bahaya. Kenapa? Dia jam 5 subuh petang gitu kan, agak ngebut, dagangannya ada yang jatuh karena jeglongan. Ini kan merugikan kan begitu. Nah, terlepas dari undang-undang lain ya, jalan yang rusak itu merugikan bisa ditutup, terlepas dari itu ya. Tapi betapa kebutuhan perempuan di anggota legislatif itu dibutuhkan keberadaannya karena tidak hanya fisiknya, tapi pemikirannya yang bisa ini kalau dalam kuliah gitu, penganggaran yang berbasis needs ya, atau kebutuhan perempuan secara gitu. Yang bisa menyampaikan itu hanya perempuan, laki-laki biasanya ya begitulah ya. Tapi betul loh. Saya justru salut sekali dengan Pak Badrus ini. Sesosok yang apa? Masya Allah. Oh iya. Ini namanya perspektif. Iya, perspektif. Makanya ini saya sangat mendukung sekali. Artinya tidak hanya perempuan yang bicara tentang perempuan, tetapi laki-laki juga bicara tentang perempuan gitu loh. Laki-laki bicara perspektif kesetaraan gender secara ini tulus ya, ini secara apa betul-betul tulus kan begitu. Jadi memang kadang kan kita seringkali kita bertemu justru perempuan yang harus bicara di mana-mana, bicara perempuan, perspektif perempuan itu perempuan yang berbicara. Justru sebaliknya seharusnya laki-laki bicara tentang perspektif perempuan. Jadi saya salut sekali dengan Pak Badrus di sini. 30% itu jangan hanya dianggap sebagai angka. Betul, tapi posisi yang strategis. Gitu. Begitu. Sepertinya waktu kita. Waduh, sayang sekali ya. Saya terlalu panjang nanti Mas ya. Enggak. Karena menarik politik gitu ya. Kira-kira mungkin ada ajakan atau penutup dari Pak Badrus dan Ibu Mari di diskusi bincang-bincang kali ini? Saya kira sudah cukup sepertinya ya. Artinya memang yaitu tadi, kalau tadi saya menambahkan dari Pak Badrus, ketika memang partai politik itu mencalonkan perempuan itu tidak di urutan pelengkap saja, tetapi bisa jadi di urutan-urutan yang strategis, yang hot gitu kan, di urutan-urutan yang hot. Artinya tetapi juga tidak terus lantas perempuan ketika ditempatkan di situ terus artinya ketika dia sudah memiliki posisi yang bagus dia artinya santai-santai saja tidak, tapi bagaimana dia juga tetap harus meningkatkan kualitas individual, kualitas pribadinya juga, artinya begitu. Dari Pak Badrus mungkin. Ya, tadi hanya saya menegaskan aja Mas Yudho, karena ini proses pencalonan ya, akan dimulai tanggal 1 pengajuannya begitu untuk partai politik. Juga untuk pendidikan kita bersama ya, pendidikan politik warga masyarakat, para sahabat Bawaslu dan pendengar Mas FM, bahwa Indonesia bagian negara yang meratifikasi ya, hak asasi manusia di beberapa segmen yang rentan. Salah satunya adalah disabilitas dan perempuan. Ya, jadi partai politik kita dorong untuk
penyelenggaraan pemilu secara terbuka, inklusif ya. Saya kira di PKPU juga sudah muncul ya prinsip inklusivitas itu dalam penyelenggaraan. Ini berlaku untuk semuanya, untuk penyelenggara, untuk masyarakat, untuk partai politik khususnya. Itu inklusif. Inklusif itu ya tidak tertutup ya, tapi prosesnya terbuka. Salah satunya adalah terbuka untuk perempuan yang kemudian adalah disabilitas. Jadi dua hal itu kelompok rentan yang memang harus terbuka, partai politik dan penyelenggara dan semua pihak dalam stakeholder pemilu. Cara berpikirnya itu harus menerima kelompok disabilitas dan perempuan. Secara kebijakan pasca hasil pemilu, logika yang sangat sederhana adalah kelompok disabilitas dan perempuan kalau semakin banyak duduk di DPRD atau di DPR begitu, itu adalah semakin besar peluang potensi untuk perumusan kebijakan dan anggarannya berpihak pada kelompok disabilitas dan perempuan. Itu Mas Iko. Terima kasih, saya tidak bisa merangkum ini karena begitu ya. Waktunya terlalu panjang ya. Mungkin sekian dari kami, Pak Bu. Terima kasih kepada narasumber, sahabat Bawaslu, dan tentu saja teman Mas FM di Kebumen dan dimanapun Anda berada. Terima kasih juga kepada kru yang telah bertugas. Saya Yugo Purwito undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.